Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebentar lagi kita akan mendekati kepada hari tanggal 10 bulan Muharram, di mana tanggal 10 bulan Muharram ini merupakan hari yang bersejarah menurut Islam. Dan di sini saya akan sedikit menerangkan bahwa pada hari tanggal 10 bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man soma yauma asyura minal muharram a'tahullahu ta'ala sawaba asyarati alafi malakin. Barang siapa berpuasa di hari tanggal 10 bulan Muharram, Allah akan berikan pahala 10.000 malaikat. Ini menandakan bahwa pahala ketika kita melaksanakan ibadah pada tanggal 10 Muharram, maka menunjukkan pahala sangat luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan yang lain, man shoma yauma asyura minal muharram utiya sawabu asyarati alafi hajin wa mu'tamirin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, Allah akan berikan pahala 10.000 orang yang berhaji dan umroh, 10.000 pahala orang mati syahid. Bahkan ketika kita mengusapkan tangan pada kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan berikan pahala rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajatan. Akan Allah angkat derajat setiap sehelai rambut yang terusap pada kepala anak yatim. Allah akan angkat derajat 1 derajat. Berapa derajat yang Allah angkat ketika pada hari tanggal 10 Muharram kita mengusapkan tangan kita pada kepala anak yatim, berapa ribu rambut yang terusap, berarti Allah akan angkat derajat sehelai rambut yang terusap 1 derajat pun. Bahkan barang siapa yang memberikan makan pada seorang mukmin di malam Asyura, fakana ma'afdara indahu jami'a ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asbabutunahu. Seolah-olah kita telah memberikan makan seluruh umat Muhammad dan telah mengenyangkan perut-perutnya. Ini menunjukkan satu pahala memang yang pahala luar biasa ketika kita dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah memberikan kelebihan pada hari Asyura dibanding dengan hari-hari lain selain daripada Asyura. Qala, Nabi menjawab, na'am, memang iya, Allah telah memberikan satu kelebihan di hari Asyura dibanding dengan hari selian daripada hari Asyura. Kenapa?
khalaqallahu ta'ala samawati wal ardin, lantaran Allah telah menciptakan bumi langit pada hari Asyura. Allah menciptakan gunung pada hari Asyura. Allah menciptakan lautan pada hari Asyura. Allah menciptakan lauh mahfuz dan kolam pada hari Asyura. Allah telah menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura. Allah ciptakan Hawa pada hari Asyura. Allah menciptakan surga sekaligus memasukkan Adam ke surga pada hari Asyura. Dilahirkannya Ibrahim pada hari Asyura, diselamatkannya Ibrahim dari huru-hara api yang membakarnya pada hari Asyura, kemudian diperintahkan untuk disembelih pun pada hari Asyura, dan diselamatkannya ditenggelamkannya Fir'aun pada hari Asyura. Allah menghilangkan balai yang Allah timpakan pada Nabi Allah Ayub juga pada yaumi Asyura. Allah menerima taubatnya Nabi Adam juga pada hari Asyura. Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Allah Daud pada hari Asyura. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman pada hari Asyura. Dilahirkannya Nabi Isa juga pada hari Asyura. Allah mengangkat Nabi Allah Idris, Nabi Allah Isa juga pada hari Asyura. Jadi di hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu adalah merupakan salah satu hari yang sejarahnya memang banyak pada hari Asyura. Maka pantas kata Rasul, barang siapa berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, Allah berikan pahala 10.000 pahala malaikat. Dan barang siapa melaksanakan puasa Asyura dari tanggal 10 Muharram, Allah berikan pahala 10.000 orang yang haji dan umroh. Syekh Al-Faqih rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Muhammad bin Wadul, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Ibrahim bin Yusuf, hadasana Al-Musawir Abu Bakar an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ikrimah mengatakan, kata Syekh Ikrimah, yaumu Asyura huwal yaumul ladzi tiba fihi Adam ala Adam. Jadi hari tanggal 10 bulan Muharram itu adalah hari yang diterimanya taubat Nabi Allah Adam. Di mana hari tanggal 10 bulan Muharram itu merupakan hari yang Allah turunkan Nabi Allah Nuh dari Safinah, dari perahu. Maka Nabi Allah Nuh melaksanakan puasa bentuk syukuran terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan hari itu adalah merupakan hari allazi ughriqa fihi Fir'aun, hari yang Allah tenggelamkan terhadap Fir'aun, hari yang dimana Allah membelah lautan untuk kaum-kaum Bani Israel. Maka kaum Bani Israel melaksanakan puasa pada hari tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana untuk kita? Pak ini statota Allah yafutaka saumu fa'al. Andaikan kita mampu untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, Allah yafutaka saumu, untuk tidak ditinggalkan fa'al, maka laksanakan puasa tanggal 10 bulan Muharram. Andaikan tidak, nggak apa-apa, itu memang hukumnya jatuh karena sunnah. Qala hadasana Muhammad bin Fadl, hadasana Muhammad bin Ja'far, hadasana Ibrahim bin Yusuf, hadasana Sufyan bin Ibrahim an Muhammad bin Muyasar. Qala Syekh Imam Muhammad bin Muyasar mengatakan, balagona anna man wasa'a ala iyalih yaum Asyura wasa'allahu alaihi sa'irasana. Barang siapa yang diberikan leluasa, keluasan rezeki oleh Allah ala iyalih, untuk
keluarga di hari Asyura. Pada hari tanggal 10 bulan Asyura kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, lalu diperuntukkan untuk keluarga, untuk sanak famili pada hari Asyura. Maka wasa'allahu alaihi sairosana, Allah akan memperluas rezekinya sairosana selama dalam 1 tahun itu. Bahkan Imam Sufyan mengatakan jarubnahu fawajadnahu kadzalika, setelah aku mencobanya terbukti fawajadnahu kadzalika, aku adalah orang yang dimana Allah memperluas rezeki sepanjang tahun itu. Maka sudah ketika dimana tanggal 10 bulan Muharram kita punya rezeki, kita berikan satu kabar gembira untuk seluruh keluarga kita. Andaikan kita untuk membelikan apapun dalam bentuk apapun, yang penting di saat pada hari tersebut bukan cuma hanya orang-orang yatim, anak-anak yatim yang mendapatkan suatu kegembiraan sementara dari sisi keluarga kurang dalam kegembiraan. Maka di sini dikatakan ketika kita menggembirakan sementara kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu diperuntukkan untuk mi'ala iyali, untuk keluarga kita, maka persilakan. Bahkan Allah akan memperluas rezeki kita sepanjang tahun itu. Jadi disunahkan hari di mana tanggal 10 bulan Muharram ya kita kasih apapun pemberian kita, misalkan mau beli apa aja atau dikasih kesenangan dalam keluarga kita, bentuk dalam keluarga apapun yang kita berikan, yang jelas pada hari itu sejumlah keluarga kita mendapat kegembiraan, kesenangan dengan rezeki apa yang Allah telah berikan kepada kita. Maka kalau itu dilaksanakan, Allah akan perluas rezeki kita akan sepanjang tahun. Bahkan ada satu riwayat Syekh Sa'id bin Jubair, riwayat ini dari Syekh Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, telah datang Nabi ke kota Madinah. Begitu datang fawajadal yahud yasumuna yauma Asyura. Ketika nyampe Nabi ke Madinah, menemukan Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Lalu fasalahum an dzalika, Nabi bertanya kepada seorang Yahudi tentang masalah kenapa kamu Yahudi di saat hari yang dibanggakan oleh orang Islam tanggal 10 bulan Muharram kamu melaksanakan puasa. Qalu, jawabnya, innal yaum allazi inna hadzal yaum azharallahu bihi Musa wa bana Israil ala qaumi Fir'aun fa nahnu nasumu ta'ziman lahu. Jawab orang-orang Yahudi, kami melaksanakan puasa tepat pada hari di mana tanggal 10 bulan Muharram, karena hari ini hari yang dimana Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah dan diselamatkan seluruh kaum Bani Israel atas kejajaran Fir'aun. Maka kami melaksanakan puasa, bentuknya ta'ziman lahu, kami memuliakan, mengagungkan terhadap Nabi Allah Musa. Maka Nabi mengatakan, kalau orang Yahudi ketika membanggakan, mengagungkan Nabi Allah Musa, sehingga di mana Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah pada tepat tanggal 10 bulan Muharram, sehingga Yahudi dengan mengagungkan Nabi Allah Musa mereka berpuasa pada hari itu. Kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kami melebihi dalam keutamaannya
melebihi daripada Nabi Allah Musa, maka fa'amaro bifa'li, Nabi memerintahkan untuk melaksanakan puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram. Nah, bahkan ada satu hadis yang meriwayatkan dari Imam Abi Darda, ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi lalu melaporkan tentang keras hati, tentang hati apa ya, qaswatil qalbi, tentang tidak bisa lemah lembut hati, hati jadi keras. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu melaporkan, Kanjeng Gusti, kami ini seorang di mana perasaan hati hati mati, hati keras. Tanda orang keras hatinya ketika ada nasihat tidak mau menerima akan nasihat-nasihat orang lain, tidak menerima akan jalan kebenaran. Itu tanda orang hatinya keras. Maka Nabi mengatakan, in zarraka ayyalina qalbaka famsah birosil yatim. Seandainya in zarraka ayyalina qalbaka famsah birosil yatim, seandainya kamu bangga untuk lemah lembut hatimu, caranya famsah birosil yatim, ketika ada anak yatim, usap kepalanya sehingga rambut yang ada pada kepala anak yatim itu semua terusap. Dan cuma hanya sekedar, bukan hanya sekedar diusap, tapi wa'at imhu, berikan dia makan sampai dia merasa senang dengan pemberian apa yang telah kita berikan kepada anak yatim itu. Bahkan ia mengatakan, hadatsana Muhammad bin Fadl bi isnadi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu su'ila. Bahkan Syekh Ibnu Umar pernah ditanya anil kabair, tentang dosa gede. Wahai Syekh Ibnu Umar, bagaimana yang disebut dosa gede? Qala Ibnu Umar mengatakan, hiya tisun. Ibnu Umar mengatakan dosa gede ada 9 katanya. Pertama al-asyirku billah. Pertama musyrik terhadap Allah. 2 qatlul mu'min muta'ammidan, membunuh orang mukmin dengan kesengaja, dengan faktor sengaja. Wal firor minaz zahfi, lalu lari dari peperangan, itu kabair, dosa gede. Wa qalbul muhsanat, menuding zinah muhson terhadap seseorang. Wa uklumal yatim, kemudian makan mal yatim, sama itu termasuk dosa gede. Wa uklur riba, makan riba. Wa uklul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dan berbuat sihir, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika sesuatu yang sudah ada kejelasan dalam bentuk haram, lalu kita halalkan, nah itu termasuk sama dosa gede. Jadi sesuatu yang memang jelas-jelasan, kalau misalkan sudah tahu bahwa minuman itu adalah haram, bahkan kan minuman itu merupakan salah satu yang Allah haramkan, dalam bentuknya juga hukumnya najis ya. Kecuali yang memabukkan ya berupa bendanya benda padat, itu hanya suci sekalipun memabukkan, sekalipun haram. Tapi kalau bendanya cair, nah itu hukumnya najis itu, dan juga haram. Lalu
dihalalkan. Sama minum juga cuma seloki doang, ini sedikit, enggak haram. Sedangkan itu haramnya haram mujmaun alaih, seluruh ulama tidak ada satupun yang menghalalkan hukum khamr, semua haram. Lalu dihalalkan, kabair namanya, itu dosa gede. Jadi diantara dosa gede itu adalah salah satunya uklu malil yatim, makan mal yatim. Bahkan Syekh Mujahid, hadis dari Syekh Mujahid dari Syekh Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala mengatakan situn mubikotun laisa fihina taubatun. Ada 6 perkara yang mampu meruksak amal ibadah dan tidak bisa untuk ditaubati. Pertama, uklu malil yatim. 1, makan mal anak yatim. 2, qazful muhsanah, yaitu menuding sinah muhson terhadap seseorang. Wal firah minazzabi, lari dari peperangan, kemudian bersihir, musyrik dari Allah, musyrik pada Allah, kemudian membunuh salah satu nabi dari sejumlah para nabi. Itu yang 6 perkara mampu merusak amal ibadah dan susah untuk melaksanakan taubatnya. Bahkan riwayat Ibni Abbas dalam tafsir ayat innalladzina yaquluna amwalal yatama zulma innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nah, ini riwayat Ibni Abbas tentang tafsir ayat innalladzina yakuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang yang memakan mal yatim secara zalim. Hakikatnya innama yakuluna fi butunihim naro, seolah-olah dia makan api neraka dalam perutnya. Bahkan wasaya selauna sa'iro, sebentar lagi dia akan memasuki neraka sa'ir. Ya, ini saya dahulu nafil akhirati naro, nanti di akhirat akan Allah masukkan kepada neraka sa'ir. Maka dikatakan tuba lil bait alladzi fihil yatim wa wailun lil bait alladzi fihil yatim. Kata seorang ulama, akan bahagia ketika satu rumah di mana rumah itu ada orang yatim, tapi akan mendapatkan cilaka yang luar biasa ketika di dalam satu rumah itu ada orang yatim. Ini bagaimana? Tadi dikatakan tadi bahagia ketika satu rumah ada anak yatim, tapi cilaka di mana satu rumah juga anak-anak yatim. Maksudnya wailun li ahlil bait alladzina lam ya'rifu haqqal yatim, akan cilaka untuk penduduk yang mengisi pada rumah itu di mana rumah itu ada anak yatim. Alladzina la ya'rifu haqqal yatim, orang-orang tidak mengerti kepada hak-hak yatim. Sedangkan jika dalam satu rumah ada anak yatim, ketika tidak mengerti dengan hak mereka, maka orang itu akan mendapatkan cilaka. Tapi sebaliknya, wa tuba lahum idza arifuha, akan bahagialah bagi orang yang mengisi yang ada pada rumah itu di mana rumah itu ada anak yatim, akan mendapatkan kebahagiaan idza arifuha, tatkala mengetahui tentang hak-hak anak yatim. Jadi kita berikan hak-haknya. Apa hak anak yatim itu? Hak anak yatim, kita mampu memberikan sesuatu yang dimana kita berikan, dia akan merasa bahagia hatinya. Bukan cuma hanya pada tanggal 10 bulan Muharram. Kalau bisa, di mana satu saat mereka sangat membutuhkan, hari apapun, bulan-bulan apapun, sehingga ketika
kita menemukan seorang anak yatim, setelah kita berikan apapun yang mampu kita berikan, mereka akan mendapatkan kesenangan. Maka disitulah hak anak yatim, terlebih pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka dikatakan kata ulama, tuba lil bait alladzi fihil yatim wa wailun lil bait alladzi fihil yatim. Cilaka ahli bait yang dimana pada rumah itu ada anak yatim yang tidak mengerti, tidak mengetahui akan hak-hak anak yatim. Akan tetapi bahagialah bagi seseorang yang dimana pada rumah itu ada anak yatim, akan tetapi mengetahui, mengerti dengan hak-hak anak yatim itu. Bahkan satu riwayat mengatakan ada seorang lelaki datang pada Kanjeng Nabi, lalu dia mengatakan, "Indi yatimun, Rasul, di rumah aku punya anak yatim." Lalu dengan tingkah yang menjengkelkan, nah ini pamima adribu, apakah aku bisa, boleh memukul anak yatim secara memukul anakku sendiri? Sedangkan anak yatim yang ada di rumah memang kami yang urus, tapi kadang-kadang dalam pola tingkah keseharian kadang dia menjengkelkan. Apa kami boleh memukul anak yatim itu? Olah, Nabi mengatakan bima tadribu bihi waladak, boleh. Seperti apa yang kamu memukul pada anak-anak kamu. Maksudnya ya, labah sa'an tadribah li ta'dib, andai kata itu untuk mendidik, maka labah sa'an tadribah, tidak apa-apa. Andaikan seseorang memukul anak yatim yang dia urusi karena tujuan untuk li ta'dib, untuk mendidik, seandaikan tidak dipukul dengan pukulan ghairu mubarih yang tidak melukai, ya kalau kita kan punya anak, seandaikan disuruh sholat, disuruh ngaji, maka selalu membandel, itu memang hukum, diperintahkan ketika nyampe umur balik dipukul, akan tetapi mukulnya dorban ghairu mubarih, dengan pukulan yang tidak sampai melukai, hanya untuk litahdid, memberikan supaya dia mampu mengerjakan yang kita perintahkan, tujuannya litahdid. Nah ini dipertanyakan, bagaimana terhadap orang yatim, apa boleh? Nah Nabi mengatakan, kata Nabi memang dibolehkan laba seantadriba lit takdim. Jadi tidak apa-apa kita memukul anak yatim yang kita urusi, tujuan lit takdim, untuk mendidik, torban ghairu mubarih. Mislah ma yadribul walid walada, seukuran orang tua mendidik pada anaknya. Maka andaikan seseorang mengurusi anak yatim, ukuran mendidik anak kita, seandaikan sudah masanya, sudah waktunya untuk dididik dengan jalan cara dipukul, asal mukulnya dorban ghairu mubarih, jangan sampai melukai, maka dibolehkan sekalipun anak yatim ketika mendidik yang seharusnya untuk jalan dipukul, tapi mukulnya asal jangan sampai melukai, itu hukum dibolehkan. Bahkan ada riwayat Fudail bin Iyad mengatakan bahwa rubbalat matin anfa'ul yatimin min akwatin khobis, berapa pukulan yang ditibakan kepada anak yatim yang itu manfaatnya lebih manfaat ketimbang min akwatin khobisin, ketimbang anak yatim itu dibiarkan mereka sampai berbunga-bunga, makan yang enak dan lain sebagainya, sampai tertinggal dalam didikan agama. Kalau itu
mampu dididik dengan cara dipukul, asal mukulnya sampai jangan sampai melukai, maka mendidik dengan cara dipukul akan lebih manfaat ketimbang kita sanjung-sanjung tapi dalam didikan tidak berpotensi. Maka itu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syafi'i mengatakan inkan ayak diru ayu adibah bigoli torbin, tapi seandainya kita mampu mengajar adab anak yatim tanpa harus dipukul, yang bagi lau ayat Allah dalika seyogyanya laksanakan mendidik anak yatim dengan cara tidak memukul. Seandainya kita mau, bahkan walayat ribu memang hukumnya tidak boleh memukul anak yatim. Apa sebab? Bainu turbul yatim amrun syadid. Ketika memukul anak yatim sekalipun tujuan mendidik, itu amrun syadid, luar biasa. Bidalili ma haddasana bil faqih Abu Ja'far rahimahullah ta'ala haddasana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Umar haddasana Muhammad bin Ali wa huwa walidu Ubaidul Khal haddasana Muhammad bin Sana haddasana Umar bin Sufyan al-Qati haddasana Hasan an Abi Ja'far an Ali bin Abi Yazid an Sa'id bin Musayyab an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dalilnya ini hadis yang diceritakan oleh beberapa perawi hadis. Kenapa memukul anak yatim yang kita urusi anak yatim? Memang itu adalah luar biasa. Dalilnya tidak boleh memukul anak yatim sekalipun tujuan untuk mendidik anak yatim. Dasarnya apa? Dasarnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya ini hadis Rasul. Innal yatim idza duriba ihtaza arsyur rahmah libukai fa yaqulullahu ta'ala ya malaikati man abkal ladzi wa yabat abah fiturab wa huwa a'lamu qala taqulul malaikat rabbana la ilma lana qala fa inni ushidukum annaman arda fiyya fa'artihi min indi yaumal qiyamah. Sesungguhnya anak yatim ketika dipukul maka akan bergetar arasnya Allah. Libukai, ketika anak yatim nangis, andai kata anak yatim dipukul lalu nangis, aras akan ikut bergetar dengan tangisan anak yatim. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, man akala biyabat abah fiturab, siapa ini? Ketika anak yatim sampai menangis, dengan tangisan anak yatim ini sampai aras pun bergetar. Wa huwa a'lam, padahal Allah mengetahui. Lalu dijawab malaikat, Rabbana la ilma lana, Gusti ya Allah, kami sama sekali tidak mengetahui siapa yang ketika anak yatim ini sampai mampu menangis. Kami tidak tahu siapa yang menangis anak yatim ini. Kata Allah, fa inni ushidukum annaman ardah. Kata Allah, aku bersaksi kepada kalian, wahai para malaikat, saksikan annaman ardhafiyya fa'adhihi min indi yaumal qiyamah. Siapapun orang yang memberikan kesenangan, ridho terhadap anak yatim karena Allah dengan pelaksanaan hanya tujuan lillah, sehingga dengan adanya anak yatim, kamu sampai anak yatim senang ridho tapi dengan cara lillah karena Allah, maka jaminan fa'artihi indi min indi yaumal qiyamah, aku akan memberikan keridhaan, aku akan memberikan kesenangan untuknya nanti di hari kiamat. Jadi kita seandainya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah saatnya kita, saat dimana kita berada di alam dunia, untuk memberikan dimana anak yatim itu merasa kesenangan dengan adanya kita. Apabila kita seseorang yang menjadi wasilah anak yatim menjadi senang hatinya, Allah akan senang kepada diri kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah akan penuh dengan keriduannya manakala kita memberikan kesenangan
di mana anak yatim itu pada saatnya kita berikan keriduan dengan kesenangan berbagai apapun bentuk yang kita miliki, lalu dia merasa senang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama mengusap kepala anak yatim dan mengulas-ulasnya. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yaf'alu dzalika. Sayyidina Umar pun sama, ketika ada anak yatim lalu disambangi, lalu diusap kepalanya. Sebab setiap kepala yatim yang diusap itu Allah akan angkat derajat. Sehelai rambut yatim yang terusap oleh kita, maka Allah akan angkat derajat kita. Berapa ribu yang kita usap, maka Allah akan angkat derajat kita dengan melalui kita ulas asih penuh kasih sayang terhadap anak yatim. Bahkan Syekh Abdullah mengatakan, innallaha qala Allah taala li Daud kun lil yatim kal abirrahim. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, mengatakan pada Nabi Allah Daud, kata Allah, Daud, kun lil yatim kal abirrahim, jadilah kalian pada anak yatim kal abirrahim, ibarat bapak yang penuh kasih sayang terhadap anaknya. Maka kita pun sama ketika melihat anak yatim, kita dengan rasa penuh kasih sayang sebagaimana orang tua merasa kasih sayang terhadap anaknya. Mudah-mudahan dengan kasih sayang kita, dan bukan cuma hanya kasih sayang, sehingga anak yatim di mana pada waktunya, apalagi kita sudah menjadikan salah satu tradisi di mana hari tanggal 10 bulan Muharram kita ada santunan anak yatim. Semoga dengan kedermawanan kita, seluruh anak-anak yatim merasa bangga, merasa senang hatinya. Dengan kesenangan mereka, Allah akan berikan kesenangan kita, ridhonya kepada kita. Barang siapa yang mendapatkan ridho dan kesenangan dari Allah, jaminan Allah berikan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu hidayah dan taufik manakala kita mendapatkan rezeki berbagi, di mana pada saatnya anak yatim merupakan salah satu yang bagaikan kita sebagaikan orang tua yang sangat kasih sayang terhadap anaknya, juga terhadap anak yatim. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala pada saatnya kita mampu beribadah lewat anak yatim. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.